Halo, Sobat Sejarah. Tahu nggak sih, sebelum ada Majapahit, Nusantara punya raksasa yang berkuasa hampir 1000 tahun. Yap, kita bahas Sriwijaya. Anehnya, meski lama berkuasa, peninggalannya dikit banget. Sampai-sampai ada yang bilang ini kerajaan fiktif. Padahal dunia internasional mencatat nama mereka dengan tinta emas. Kita bahkan baru benar-benar ngeh soal Sriwijaya tahun 1918. Berkat sarjana Prancis, Georges Queich. Ironis ya, sejarah bangsa sendiri malah orang luar yang bongkar duluan. Secara bahasa, Sriwijaya artinya kemenangan yang bercahaya. Pas banget buat kerajaan yang sinarnya sampai ke Tiongkok, India, bahkan Arab. Bayangin, 1300 tahun lalu di tepian Sungai Musi, tanpa jembatan Ampera, tapi penuh perahu dagang internasional. Disinilah semua bermula. Sang founder, Dapunta Hyang Srijayanasa, melakukan perjalanan suci atau Sidayatra membawa 20.000 tentara. Dia bukan cuma pemimpin perang, tapi visioner sejati. Lewat prasasti Kedukan Bukit 682 M, kita tahu dia membangun pusat kekuasaan. Dan di prasasti Talang Tuo, dia malah berdoa buat kesejahteraan rakyatnya. Sweet banget kan? Ibarat anak muda zaman sekarang, Sriwijaya itu startup yang strateginya gila-gilaan. Begitu lahir, langsung ekspansi ke Bangka sampai Jawa. Kenapa Sriwijaya kaya? Karena mereka menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Ibarat punya jalur tol internasional paling sibuk di dunia. Posisi mereka strategis banget antara India dan Tiongkok. Kapal-kapal wajib mampir, bayar pajak, atau sekadar isi perbekalan. Ditambah lagi, Sumatera itu dijuluki Suvarnadvipa alias Pulau Emas. Hasil alamnya kayak emas dan kapur berus jadi incaran dunia. Sultan mah bebas. Strategi jitunya, mereka punya backingan kuat dari dinasti Tang di Tiongkok. Jadi, kerajaan lain mikir 2 kali kalau mau nyenggol Sriwijaya. Tapi Sriwijaya bukan cuma soal duit. Menurut biksu Tiongkok, Ising, ada lebih dari 1000 biksu Buddha tinggal di sana. Ising bahkan menyarankan biksu Tiongkok buat kursus persiapan dulu di Sriwijaya selama 1-2 tahun sebelum lanjut ke India. Keren kan? Di sini, bahasa Sanskerta dan filsafat diperdalam. Sriwijaya itu semacam international prep, kampus tertua di Asia Tenggara. Hubungan mereka mendunia. Raja Balaputradewa bahkan membangun asrama vihara di Universitas Nalanda, India. Itu bukti kalau pengaruh kita sampai ke jantung pendidikan dunia. Tapi roda kehidupan berputar. Tahun 1025 M, serangan besar datang dari kerajaan Chola, India Selatan. Ini pukulan telak buat ekonomi Sriwijaya. Sejak serangan itu, wibawa Sriwijaya luntur. Banyak daerah bawahan mulai minta putus, alias melepaskan diri. Terjadi dualisme kekuasaan antara Palembang dan Jambi. Plus, muncul kekuatan baru dari Jawa. Singasari dan Majapahit yang punya visi Nusantara sendiri. Jalur dagang juga berubah. Pedagang mulai cari jalan alternatif lain. Tanpa monopoli pelabuhan, kas kerajaan pun mulai kosong melompong. Terus, apa pelajaran buat kita sekarang? Sriwijaya ngajarin kalau laut itu bukan penghalang, tapi jembatan. Kunci sukses mereka ada 5. Kuasai laut, jago diplomasi, hargai ilmu pengetahuan, jaga persatuan, dan harus bisa adaptasi. Kita punya lokasi yang sama, strategisnya. Kalau dulu nenek moyang kita bisa jadi pusat dunia, kenapa sekarang kita merasa kecil? Sejarah bukan cuma hafalan angka, tapi bahan bakar buat masa depan. Mari, hidupkan lagi semangat maritim Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.